Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Di video kali ini saya mau menjelaskan apa sih akibatnya kalau Anda berhenti minum kopi. Tonton setelah yang satu ini. Ya Sobat Sehat, jadi siapa yang nonton video ini merupakan salah satu atau merupakan orang yang mencintai kopi atau pencinta kopi deh. Silakan komen di bawah ini, kopi jenis apa yang Anda sukai dan kenapa Anda suka kopi. Kalau saya pribadi, kopi buat ya supaya bisa lebih berenergi, lebih semangat karena ada kandungan kafein di dalamnya. Nah, tapi buat Sobat Sehat semua, tahukah Anda kalau buat Anda semua yang sudah terbiasa minum kopi, apalagi sehari lebih dari 3 cangkir, Anda tidak boleh langsung berhenti minum kopi. Jadi tidak boleh langsung berhenti minum kopi. Jadi ada penjelasannya. Jadi di sini siapa yang sudah pernah coba buat mereka yang ketagihan kopi, langsung berhenti minum kopi, apa yang terjadi? Ada yang bilang kepala saya pusing dok, ada yang bilang mood saya berubah, mood swing, emosi saya tidak stabil, sulit konsentrasi. Nah, apa penyebabnya? Jadi kalau kita bicara tentang kafein yang berefek pada tubuh kita sendiri tahu kafein itu punya efek positif dan punya efek negatif. Kita mau lihat sisi yang mana dulu. Kalau kita bicara sisi yang positif, kafein ini memberikan mood buat kita, mood booster istilahnya. Kemudian memberikan energi, makanya sering dipakai untuk mereka-mereka yang pre-workout. Jadi mengkonsumsi kopi dulu. Nah, kemudian kafein juga ini merupakan antioksidan. Kita bilang sisi baiknya dulu. Sisi negatifnya adalah kafein ini buat orang-orang tertentu yang memiliki sensitivitas. Kafein ini bisa memberikan denyut jantung yang tidak beraturan atau kita sebut dengan aritmia. Kemudian hipertensi. Jadi orang-orang hipertensi atau darah tinggi hati-hati mengkonsumsi kafein. Dan itu tadi bisa menyebabkan kecanduan. Jadi mekanisme kerjanya seperti ini. Di dalam tubuh kita, di dalam otak ya, terdapat saraf-saraf untuk menerima si kafein tadi, terdapat reseptor. Jadi kafeinnya masuk ditangkap oleh reseptor. Jadi seperti kunci dan anak kunci. Klop. Cocok. Jadi misalnya pada saat saya sekarang nih, saya butuhkan kafein, saya ingin kerja lembur misalnya. Jadi reseptor saya ini akan menangkap kafein. Akhirnya saya tidak ngantuk. Saya lebih bersemangat, saya lebih berkonsentrasi. Lembur nih hari ini, tidak tidur misalnya. Besok saya minum kopi lagi. Tujuannya supaya bisa lembur lagi. Jadi reseptor ini akan menangkap kafein lagi. Tapi tubuh kita mempunyai mekanisme sendiri. Ya, mekanisme untuk bertahan. Tubuh kita sadar, tubuh harus beristirahat. Otomatis apa yang dilakukan oleh tubuh ketika kita memasukkan sejumlah kafein misalnya. Jadi tubuh kita akan membuat reseptor baru lagi untuk menangkap namanya adenosin tadi. Jadi reseptor ini sebenarnya berfungsi untuk menangkap adenosin atau pasangannya dengan adenosin. Tapi karena kita isi dengan kafein, akhirnya kita menjadi semangat. Adenosin ini berfungsi untuk membuat tubuh kita istirahat. Misalnya malam kita mulai mengantuk, badan kita mulai lemas. Tujuannya apa sih? Tubuh memberikan alarm, ayo istirahat. Nanti besok kerja lagi, seperti itu. Tapi ketika tubuh ini diisi dengan kafein, maka adenosin tadi akan rebutan tempatnya dengan kafein. Kurang lebih seperti itu. Ya, kayak kursi pejabat lah, atau kursi apa gitu. Jadi harus rebutan, dan dimenangkan oleh kafein. Tapi tubuh akan membuat reseptornya lebih banyak. Akhirnya adenosin pun bisa terisi. Itulah sebabnya orang mungkin terbiasa minum 1 gelas kopi, akhirnya tidak ngefek. Naik lagi 2 gelas, 2 cangkir, 3 cangkir. Akhirnya tubuh mempunyai batas juga, mempunyai limit. Dan ketika Anda berhenti total konsumsi kafein, reseptor tadi yang sudah banyak jumlahnya, akhirnya akan menangkap adenosin yang begitu banyak. Dan tubuh Anda serasa kok lemes ya, kayak habis dipukul orang, ngantuk, dan sebagainya. Jadi itu alasannya kenapa Anda harus melepas kafein bertahap. Istilahnya kalau kita di dunia medis kita sebut dengan tapering off. Sama seperti orang yang menggunakan steroid misalnya. Jadi tidak boleh langsung dilepas total. Nah, para perokok juga seperti itu. Jadi karena otaknya sudah terbiasa menerima bahan aktif tadi kayak nikotin atau kafein, itu harus dilepas bertahap agar badannya tidak kaget. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan buat Anda semua. Jadi buat Anda pencinta kopi, saya tidak suruh Anda berhenti karena kafein juga ada manfaatnya. Tapi sekali lagi buat orang yang sensitif, misalnya punya gangguan irama jantung, punya penyakit hipertensi, atau konsumsi sedikit kafein jantungnya tidak karuan. Dan satu lagi buat mereka yang punya sakit MAH, GERD, dan lain-lain yang berhubungan dengan pencernaan, sebaiknya ya kenali diri Anda. Kapan saatnya Anda minum kopi, kapan saatnya Anda harus istirahat minum kopi. Oke, sekian informasi yang bisa saya berikan. Saya doakan Anda semua tetap sehat, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.